Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali untuk mendengar dan belajar akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam Injil Tuhan di Lukas pasal 6 ayat 49, demikian firman Tuhan. Akan tetapi barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, topik hari ini mengatakan mendengar dan melakukan firman Allah. Saudara, nats ini adalah salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, di mana Yesus memberikan peringatan kepada setiap umat Tuhan, terutama kepada murid-murid yang Dia kasihi, agar semua dapat menghasilkan buah-buah yang manis dalam pelayanannya. Kepada murid dan kepada orang yang beriman, harus betul-betul menyikapi dan memahami akan segala sesuatu yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Yesus melalui firman-Nya. Tujuannya adalah supaya murid-murid itu menghasilkan buah atau berhasil dalam pelayanannya, supaya tidak gagal. Untuk itu Dia memberikan suatu perumpamaan supaya jelas dan mereka memahami sebenarnya bagaimana posisi mereka sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang beriman. Makanya Dia membuat suatu perumpamaan tentang ibarat seseorang yang mendirikan rumah. Dia katakan demikian, atau Yesus mengatakan demikian kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini. Mendengarkan firman Tuhan itu ibarat seperti orang yang mendirikan rumah. Seorang yang bijak dan berhikmat adalah ibarat seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dia melakukan firman itu. Itulah seseorang yang mendirikan rumah di atas yang memiliki dasar yang kokoh, di atas batu yang kokoh, yang kuat. Akhirnya ketika dia mendirikan rumahnya di atas dasar yang kuat tadi, yang kokoh tadi, jadi ketika ada angin, ada hujan badai, atau ada gempa, atau datang banjir, tapi rumah itu tetap stay di tempat, dalam arti tetap baik-baik saja walaupun begitu banyak yang menerpa rumah tersebut, tapi rumah itu tetap kokoh. Artinya bahwa orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, ia tidak akan goyah walaupun badai kehidupan menimpa kehidupannya, sebab akarnya tadi itu, dasarnya tadi itu kuat dan tangguh. Dia senantiasa percaya kepada Allah yang akan selalu menyertai dan menolongnya. Jadi dia tidak punya rasa khawatir dan takut karena dia percaya hanya Tuhan yang menolong dan menyertai dalam kehidupannya. Itulah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dia melakukan firman itu. Nah, sebaliknya saudaraku, dalam perumpamaan Yesus katakan juga ada seorang juga diibaratkan yang mendirikan rumah. Tetapi dia mendirikan rumah yang tidak memiliki dasar. Akhirnya datanglah hujan, datanglah badai, dan terjadilah banjir, dan datanglah gempa. Akhirnya rumah itu menjadi rubuh, bahkan rusak, dan tidak bisa ditempati lagi. Mengapa? Karena rumah itu didirikan di atas dasar yang rapuh, tanpa dasar yang kokoh atau yang kuat tadi. Nah, artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya, dia hanya mau mendengar dan tidak melakukannya.
Dan akhirnya ibarat seperti orang yang menghadapi kehidupan, berjalan dalam kehidupan, ada badai kehidupan, ada persoalan bertimpa tindih, akhirnya dia menjadi rapuh dan dia menjadi gagal. Mengapa? Karena dia hanya mendengar tetapi tidak percaya kepada firman Tuhan. Dalam arti kehidupannya tidak berakar di dalam firman Tuhan tadi, karena dia tidak percaya akan firman Tuhan bahwa Tuhan dapat menolongnya. Itulah ibarat perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada saat itu yang percaya kepadanya, Yesus mau sekarang bertanya kepada kita, saudaraku yang mendengarkan firman saat ini. Di manakah posisi kita sekarang? Apakah kita termasuk kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya? Atau orang yang suka mendengarkan firman Tuhan dan rajin mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mau melakukan firman tersebut? Di manakah posisi kita saat ini? Untuk itu Yesus mengatakan kepada kita melalui nats renungan saat ini, dikatakannya, hendaklah kita menjadi pendengar yang setia, pendengar akan firman Tuhan, tetapi setialah selalu menjadi pelaku-pelaku firman tersebut. Jadi jangan hanya mendengar, tetapi haruslah, kata Yesus, sebagai orang beriman, seorang yang sudah memiliki roh Tuhan, haruslah mau melakukannya. Karena ketika di dalam kehidupan kita nanti kita mendengarkan firman Tuhan, lalu datanglah hujan, badai, gelombang, badai, semuanya, masalah timpa tindih, persoalan, semuanya yang mencekam hidup kita ini, kita tidak ada terganggu dan kita akan fine-fine saja. Mengapa? Karena dasar yang kokoh tadi, kita seperti orang yang mendirikan rumah di dasar yang kuat di bebatuan. Begitu juga kita, Bapak Ibu, kita menghadapi kehidupan kita ini, kita tidak akan khawatir dan takut. Mengapa? Karena kita sudah berdiri berdasarkan dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang akan menolong kita, memampukan kita melalui kehidupan kita yang step by step. Walaupun berat, walaupun terasa begitu, tetapi kita akan selalu berjalan beserta Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk itu dikatakan, percayalah kepada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita dan senantiasa menolong kita di dalam perjalanan hidup kita ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dengarlah firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan kami mohon Tuhan, ajar dan mampukanlah kami melalui Roh Kudus untuk kami bisa melakukan itu semua. Melalui perbuatan kami, ucapan kami, pikiran kami, dan segalanya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami tidak hanya pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku yang setia. Mengabarkan berita keselamatan, mengabarkan sukacita, menjadikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami, rumah kami, tempat kami bekerja, bahkan gereja kami. Berkatilah Tuhan semua umat-Mu yang percaya, dan berkatilah dunia yang Tuhan ciptakan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah tempat kami tinggal, dan berkati juga gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Engkau akan selalu senantiasa memberkati umat-Mu. Jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Jika ada yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Tapi jika ada yang bersuka cita, yang sekarang merayakan ulang tahun atau ulang tahun pernikahan mereka, teguhkan iman mereka, berikan sukacita, agar mereka selalu mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa,
dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, selalu bersemangat. Jangan lupa tersenyum, Tuhan akan selalu memberkati kita.